Halo guys, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan comment, like, subscribe-nya guys, biar Mimin nambah semangat membuat cerita-cerita fiksinya. Langsung saja, setelah beberapa episode yang kita lewatin, rintangan itu datang dalam bentuk usaha-usahaku yang selalu terasa terlambat. Aku mulai menyesuaikan hidupku dengan jadwal Raka. Jika ia pulang malam, aku menunggu. Jika ia lelah, aku menahan cerita tentang hariku sendiri. Aku belajar menjadi istri yang tidak banyak menuntut, berharap dengan begitu ia akan kembali merasa nyaman di rumah. Suatu sore, aku sengaja memasak makanan favoritnya sejak awal menikah. Menu yang dulu selalu membuatnya tersenyum lebar. Aku menata meja dengan rapi, berharap malam itu kami bisa kembali berbicara seperti dulu. Saat Raka pulang, ia tampak terkejut melihat meja makan yang berbeda. "Kok ribet?" tanyanya. "Tidak apa-apa," jawabku cepat. "Aku cuma ingin kita makan bareng." Ia duduk, tapi tidak lama. Ponselnya kembali berbunyi. Ia melihat layar, lalu berdiri. "Aku harus keluar sebentar," katanya. "Sekarang?" tanyaku, suaraku bergetar meski aku berusaha menahannya. "Iya, cuma sebentar." Aku tidak bertanya kemana. Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa seperti ditinggalkan lagi di meja makan yang sudah dingin sebelum sempat dinikmati. Aku makan sendirian malam itu. Setiap suapan terasa hambar. Bukan karena masakanku gagal, tapi karena orang yang ingin kubahagiakan tidak lagi punya waktu untuk duduk bersamaku. Hari demi hari, aku semakin sering menunggu. Dan semakin sering pula aku dikecewakan oleh harapanku sendiri. Suatu malam, aku mendengar Raka tertawa pelan saat menerima panggilan di luar kamar. Tawa yang sudah lama tidak kudengar saat ia bersamaku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menahan rasa sesak yang tak bisa kuterjemahkan dengan kata-kata. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sedang berjuang sendirian untuk sesuatu yang hanya tinggal kenangan? Semua usahaku terasa seperti bayangan yang tertinggal di belakang. Aku ingin mendekat, tapi ia terus melangkah menjauh, tanpa menoleh. Dan disitulah aku menyadari rintangan yang sebenarnya. Aku tidak sedang bersaing dengan seseorang, aku sedang kalah oleh dunia yang tidak lagi memasukkanku di dalamnya. Kesadaran itu perlahan menggerogoti diriku. Aku mulai bangun pagi tanpa semangat. Hal-hal kecil yang dulu membuatku merasa berarti, menata rumah, memasak, menunggu Raka pulang, kini terasa seperti kewajiban kosong. Aku melakukannya bukan karena cinta, tapi karena tidak tahu lagi harus melakukan apa. Suatu pagi, aku bercermin lebih lama dari biasanya. Perempuan di depanku tampak rapi, tapi matanya lelah. Senyumnya dipaksakan. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku bahagia karena diriku sendiri? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa berat. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu sibuk berusaha menjadi istri yang baik, sampai lupa menjadi diriku sendiri. Aku menyesuaikan hidupku dengan jadwal Raka, dengan suasana hatinya, dengan jaraknya, tanpa sadar aku perlahan menghilang. Suatu siang, Raka pulang lebih awal. Aku menyambutnya dengan harapan kecil yang spontan muncul. "Kamu sudah pulang?" tanyaku. "Iya," jawabnya singkat. "Aku cuma ambil dokumen." Aku menunggu, berharap ia akan duduk, atau sekadar bertanya bagaimana hariku. Tapi ia hanya mondar-mandir sebentar, lalu bersiap pergi lagi. "Oh iya," katanya sambil meraih kunci. "Nanti malam aku tidak makan di rumah." Aku mengangguk. Kali ini tanpa protes, tanpa tanya. Bukan karena aku mengerti,
tapi karena aku lelah berharap. Saat pintu tertutup, aku duduk di lantai ruang tamu. Untuk pertama kalinya, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan tangisan keras, hanya isak pelan yang keluar bersama rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Aku kehilangan suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri. Namun di balik kesedihan itu, muncul satu perasaan baru, bukan marah, bukan cemburu, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa jika aku terus seperti ini, aku akan habis. Habis sebagai istri, habis sebagai perempuan, habis sebagai manusia yang punya perasaan. Dan malam itu, di tengah kelelahan batin yang menumpuk, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak boleh terus menghilang demi mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak lagi memelukku keesokan harinya. Aku mengambil keputusan pertama yang nyata. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri, dan untuk hubungan ini, jika memang masih pantas diperjuangkan. Aku mulai menulis perasaanku di jurnal. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan kebingungan kutuangkan di sana. Menulis membuat dadaku sedikit lebih ringan, meski rasanya seperti membuka luka lama. Aku menulis tentang Raka, tentang Nina, tentang aku sendiri, tentang siapa aku sebenarnya, bukan siapa yang ia lihat atau harapkan. Hari itu aku juga memutuskan untuk bicara. Bukan dengan nada marah, tapi jujur. Aku ingin Raka tahu apa yang kurasakan tanpa menyalahkan, hanya menjelaskan. Saat ia pulang, aku duduk menunggunya. Hati berdebar, tapi aku menatapnya tanpa takut. Raka, kataku, kita perlu bicara. Tentang kita, tentang aku, tentang kita yang dulu. Ia menatapku, wajahnya datar, tapi ada tanda penasaran di matanya. Itu cukup membuatku melangkah lebih jauh. Aku merasa, aku tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidupmu. Aku ingin tahu, apakah aku masih penting, atau aku hanya ada di sampingmu karena kebiasaan? Raka terdiam lama. Aku menunggu tanpa interupsi. Setiap detik terasa seperti jam yang menekan dada. Dan ketika ia akhirnya berbicara, suaranya lembut tapi jujur. Aku tidak menyadari selama ini. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal lain. Tapi kamu penting, Alia. Sangat penting. Aku menahan napas. Kata-katanya menyentuh, tapi aku tidak bisa begitu saja melupakan semua malam sepi, semua senyum yang bukan untukku. Aku ingin kita mencoba lagi dengan jujur. Aku ingin kita sama-sama hadir, bukan sekadar ada di rumah yang sama, lanjutku. Raka mengangguk, menatap mataku. Aku mau. Aku akan mencoba. Hari itu aku merasa tujuan baru dalam hidupku lahir. Mengembalikan diriku sendiri dan mengembalikan kehangatan yang dulu hilang dari rumah tangga kami. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Semua usaha yang kulakukan sebelumnya selalu terasa sia-sia, tapi sekarang aku punya tujuan jelas. Aku ingin hadir sepenuhnya untuk diriku sendiri dan untuk Raka. Hari-hari berikutnya, aku mencoba lagi. Aku memasak, menyiapkan kejutan kecil, dan mencoba lebih banyak berbicara dengan Raka. Namun setiap kali aku mendekat, ada jarak yang terasa tebal di antara kami. Senyum yang dulu membuatku merasa hangat kini datang terlambat, dan seringkali ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Aku mulai merasakan kelelahan. Usahaku selalu datang terlambat, selalu kalah dengan rutinitas dan dunia yang tampaknya lebih penting baginya. Kadang aku ingin menyerah, tapi aku menahan diri. Aku ingin percaya bahwa cinta yang dulu ada masih bisa diraih kembali.
Namun malam itu, ketika aku melihat Raka tertawa di teleponnya, senyumnya bukan untukku, aku merasakan pukulan emosional yang berat. Aku sadar, tidak semua hal bisa diperbaiki hanya dengan usaha. Kadang kita harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita cintai mungkin sudah menjauh, walau tidak sepenuhnya ingin pergi. Setiap hari, aku menghadapi dilema baru. Aku ingin tetap menjadi istri yang dicintai, tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri dalam proses itu. Aku mulai mempertanyakan, apakah perjuanganku untuk rumah tangga ini berarti jika hanya aku yang berusaha? Apakah rasa sakit yang kurasakan harus terus ada, atau aku harus mengambil langkah yang lebih tegas? Raka mencoba lebih dekat, tapi aku masih merasakan jarak. Setiap senyumnya membuatku ragu, apakah ia tulus atau hanya sopan? Apakah aku benar-benar dicintai, atau hanya bagian dari rutinitas hidupnya? Aku menangis dalam diam malam itu, menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri. Seberapa jauh aku harus bertahan, semua usaha terasa gagal. Aku sudah memberi waktu, memberi perhatian, memberi kesempatan, tetapi perubahan yang kutunggu tak juga datang sepenuhnya. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam khusus. Raka pulang, tapi ia terlihat lelah dan segera duduk menatap layar ponselnya. Ia tersenyum singkat ketika melihatku, tapi itu tidak cukup. Hatiku hancur melihat kesenjangan yang tidak bisa kuisi dengan usaha atau kata-kata. Aku mulai menyadari, mungkin ada satu pilihan terakhir yang harus kuambil, yang paling sulit dan paling menakutkan. Pilihan yang bisa menentukan apakah aku akan tetap di sini atau melangkah pergi demi diriku sendiri.